Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin sedang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dalam rangka kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Dan insyaallah sebentar lagi kita akan menyaksikan taklim bagi negara kita. Taklim pada malam hari ini sebenarnya tanpa cuma saya hatikan dan malam ini pada malam Ustaz Sinan. Dan alhamdulillah pada malam hari ini Ustaz Desa Putra dilipat oleh lagi dan kembali guna memberikan ilmu dalam kepada sekalian. Kita selesai sampai jam 7. Jadi ada kesempatan 10 menit bagi jamaah untuk bertanya. Bertanya perihal apa yang disampaikan oleh sekalian atau di luar materi, silahkan kami beri kesempatan kepada jamaah. Dua pertanyaan saja. Oke, tidak akan menanya lagi kepada Satria satu Transfer SPD, Hafizullah Ta'ala, dengannya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, Allah SWT, alhamdulillah senantiasa kita mengajarkan dan syukur kita kepada Allah SWT dengan penuh kecintaan dan pengagungan kita kepadanya, disebabkan karena begitu banyak karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Salah satunya malam ini kita alhamdulillah berada dalam suasana yang mungkin ini sebab kita berada di malam hari di mana dengan hujan. Nah, tentu hujan ini bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala yang tentu ketika dia turun, kita berusaha untuk tidak mencela daripada turunnya hujan. Mungkin ada banyak agenda yang sudah kita buat, namun dia tertunda sebab hujan, sehingga tentu ini akan sangat dirasakan oleh perasaan kita, pikiran kita. Nah, sebagai seorang muslim yang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka ketika hujan turun, yang keluar dari sana adalah doa, sebagaimana yang menjadi petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat turun hujan. Kita berdoa, ada doa pendek yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika turun. Allahumma sholli nafi'an. Jadi saya doakan, Allahumma sholli nafi'an. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Bukan hujan yang serukan hujan bencana. Ketika kita kepada Allah, hujan ini
saya ini karena apa itu kalau sekarang gitu cuaca hujan menjadi panas ya. Nah kalau sebentar lagi hujannya telah berhenti, maka ada juga doa yang diajarkan, tidak panjang juga doanya. Kita mengatakan mungkinlah bifadlillahi wa rahmatihi, kita telah diberikan hujan atas karunia dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini nasihat buat saya dan kita semua terkait masalah hujan. Mungkin ada rencana-rencana yang tertunda disebabkan hujan. Oleh karena itu tidak usah kita mencela hujan, maka kita manfaatkan dia sebagai satu momen untuk banyak berdoa. Karena saat hujan turun itu ini adalah momen-momen doa itu juga dikabulkan. Jadi menjadi satu kondisi di mana doa itu juga dikabulkan. Nah ini sebagai mukadimah pembukaan dalam kajian kita pada malam ini. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam satu buku yang bukunya tidak terlalu tebal, sangat kecil. Namun isinya ini sangat memberikan kita kesadaran, insyaallah. Karena dia langsung atau judul buku itu berupa pertanyaan. Lima dan sholli. Kenapa kita mesti sholat? Kenapa kita harus sholat? Ya, mungkin pertanyaan ini belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Ya, baik itu kita pikirkan untuk kita tanyakan atau kita pikirkan orang bertanya kepada kita, kenapa kau sholat? Kita pernah berpikir begitu. Ya, tapi ini ada ulama yang tulis buku di judulnya kenapa kita sholat. Nah, untuk yang sudah sholat, mudah-mudahan ini menjadi penyimpanan lagi. Ya, bagi yang belum sholat, mudah-mudahan ini menjadi motivasi. Ya, bagi kita semuanya. Pekan yang lalu kita sudah menyebutkan satu poin pertama yang disebutkan dalam buku kecil ini, bahwa sholat itu adalah a'dhamu arkanil Islam ba'da syahadatain. Dia adalah rukun ya, Islam yang teragung setelah dua kalimat syahadat. Nah, sehingga pesannya di sini bagaimana kita bisa mengagungkan sholat. Ya, kita agungkan sholat karena rukun Islam yang teragung setelah dua kalimat syahadat. Nah, poin yang kedua yang kita akan sebutkan pada malam ini insyaallah adalah as-sholatu ahammu umurid din. Bahwa sholat itu perkara teragung dalam agama atau perkara terpenting dalam agama. Jadi sholat itu perkara penting. Saya kira kita semua sudah memahami apa itu penting. Ya. Jadi dalam aktivitas keseharian kita biasa kita tidak mau diganggu ketika kita sementara melaksanakan semua aktivitas yang kita anggap penting. Misalnya kita buru-buru sekali, kenapa buru-buru? Ada urusan itu penting sekali. Ada seperti itu dalam keseharian kita kan? Ya, atau ada yang telepon kita yang tidak aman, artinya kita usaha sebentar. Kenapa ada misalnya usaha penting ini? Semua selesaikan. Ya. Nah, hanya karena untuk sholat ini, ya nampaknya ya sebagian kaum muslimin tidak menganggap itu penting. Sehingga diabaikan begitu saja. Setiap masuk waktu sholat, ya begitu saja. Terlewat lagi subuh, terlewat zuhur, terlewat asar, terlewat maghrib, terlewat isya, terlewatkan. Jadi seolah-olah ini sholat bukan sesuatu yang penting. Ya. Padahal ini adalah perkara yang sangat penting dalam agama ini. Ya. Nah, kita lihat para
sebatas keyakinan, tapi dalam bentuk amal juga. Ya, contoh kalau kita sholat jangan kita dipuji, karena itu sudah tercampur. Ya, dia tercampur. Jadi tauhid itu adalah bersih, murni, hanya untuk Allah saja. Ya, jadi kalau ada kita bersedekah, ya, kita juga ingin dia besar itu sebenarnya 10 semen. Jadi ada keinginan untuk dipuji, ada tercampur itu. Ya. Nah, disebutkan yang menyumbang 20 semen hamba Allah, ya, sudah sampai ke depannya itu hamba Allah saya yang keseluruhan. Jadi murni saja datang. Artinya dia sampaikan itu dengan maksud supaya dipuji, begitu. Ya, tapi kalau untuk memberikan motivasi, teruskan namanya. Nah, nanti teruskan nama di situ. Kalau membaca di protokol jemaat teruskan nama 50 semen. Ya, bulan sebutkan. Ya, kalau dia itu dalam rangka untuk memotivasi orang, tidak apa-apa disebutkan. Ya, tapi kalau sudah sebutkan namanya untuk dipuji dan ingin dipuji orang, itu sudah rusak. Ya, tapi kalau dia sampaikan sumbangannya, namun dalam rangka untuk memotivasi orang, niatnya supaya orang termotivasi, maka itu tidak apa-apa. Insya Allah. Ya, jadi perkara rusak tidaknya itu kan itu masalah ini itu masalah tauhid. Nah, setelah itu yang paling penting adalah sholat. Ya, adalah ya sholat. Nah, di sini beliau sebutkan wa mahallu al-din mahallu ra'si min al-jasad. Jadi kedudukan sholat ini dalam agama ini seperti kedudukan kepala bagi jasad. Kita sudah bisa bayangkan bagaimana kalau orang tidak ada kepalanya. Ya, ada orang pada yang ada kepalanya. Ya. Nah, sholat itu begitu. Ya, sholat itu begitu. Dia kedudukan seperti kepala bagi jasad. Jadi jasad itu adalah agama, kepala itu adalah sholat. Ya. Makanya sini belum terkatakanlah ya dari mana masalah jadi tidak ada orang yang hidup kalau tidak kepalanya. Gimana itu kata? Mungkin belum pernah kita lihat ada orang tidak kepalanya. Kalau dari sini kita lagi. Ya, manusia apa yang tidak kepalanya? Jadi kita mau bicara bagaimana kita ini? Ya, nah makanya tidak ada kehidupan bagi orang yang tidak punya kepala. Nah, sama juga ini ladina liman la sholat dalam tidak ada agama bagi orang yang tidak sholat. Ya, makanya sholat itu makanya dikatakan aham umur ini dia adalah perkara yang mati. Jadi orang yang tidak bisa hilang agamanya orang tidak sholat. Nah, makanya bagi yang tidak sholat hati-hati, jangan kita pernah gitu. Ya, jangan sampai kita mengaku Islam tapi tidak diakui. Ya, oleh yang punya agama yang Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak ada yang punya ini, hal yang penting. Ya, nah ini sebagai bahan introspeksi inilah buat kita semuanya. Nah, oleh karena itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul itu aslinya pemimpinnya seluruh umat Islam. Ya, Umar bin Khattab khalifah yang kedua. Jadi beliau mengatakan begini. Ya, inna ahamma umurikum indi as-shalah. Perkara terpenting kalian menurut saya adalah salat. Ya, coba kita bayangkan kalau yang bilang begini gubernur atau jadi terlalu jauh gubernur yang bilang ini baca Al-Qur'an. Yang gubernur kita udah bilang perkara yang paling penting, perkara terpenting kalian menurut saya adalah salat. Ya. Nah, bayangkan kalau dia yang bilang begitu. Bayangkan kalau yang bilang wali kota, gubernur, presiden. Ini di atas dari presiden yang khalifah ini. Ya, seluruh umat Islam berada di bawah kepemimpinannya. Ya, faman hafidhaha faqad hafadha dinahu. Siapa yang menjaga salat itu, maka dia sudah jaga agamanya. Dan siapa yang jaga di salat, maka dia sudah menjaga agamanya. Maka insyaallah ya luar biasa di bapak-bapak ibu
Pengetahuan ini penting buat kita untuk semakin bersyukur. Alhamdulillah Allah kasih kita petunjuk, Allah kasih kita kekuatan, Allah kasih kita hidayah sehingga kita bisa sholat. Ya, ketika kita melaksanakan sholat itu termasuk menjaga Allah. Ya. Nah, jadi kita mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita petunjuk ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan tentu kita tidak akan bisa seperti ini kalau Allah tidak kasih petunjuk kan. Jadi ini kata Allah yang kita, masya Allah, jadi kita bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun mungkin kita sebagainya sudah berubah, tapi Allah masih berikan dia kekuatan hati untuk kemudian dia bisa menangkapkan hatinya menuju sendiri. Ya, anak muda, insya Allah pertahankan itu, banyak bersyukur supaya Allah tambah lagi nikmat. Ya, jangan ujung, jangan sombong, jangan sampai tercabut nikmat. Mari kita bersyukur supaya Allah pertahankan nikmat dan Allah tambah lagi. Ya, bahkan mungkin ada yang mendambakan ketika Allah cabut ruhnya dia dalam keadaan sujud. Masya Allah, Allah Akbar. Dia sementara dia dicabut ruhnya, dia sementara bertakbir sholat. Masya Allah. Dia sementara berdoa. Husnul khotimah. Masya Allah ya. Nah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Faman hafidhaha faqad hafadha dinahu." Siapa yang jaga sholat, maka dia telah menjaga agamanya. Wa man dhayya'aha fa huwa lima siwaha adhiya'. Siapa yang mengabaikan sholat, maka tentu dia akan lebih mudah untuk mengabaikan perkara-perkara penting lainnya. Dan hati-hatinya kalau sholat saja ini sebagai urusan yang sangat penting, orang sudah mulai lalaikan, maka urusan-urusan lain juga itu pasti akan lalai. Ya. Dan di sini beliau mengatakan wala hafdha fil islami liman taraka shalat. Tidak ada bagian dari Islam ini bagi mereka yang meninggalkan sholat. Jadi bayangkan kalau presiden, gubernur, wali kota, ya bukan termasuk masyarakat kendari kalau dia tidak sholat. Ya, itu kan agak istilahnya sudah membahayakan buat kita. Ya, apalagi ini Umar bin Khattab ya, khalifah yang kedua, salah satu sahabat Nabi yang lewat lisan Rasulullah SAW telah mendapatkan jaminan syurga. Umar bin Khattab fil jannah. Umar bin Khattab itu tempatnya di syurga. Nah, oleh karena itu, jauh sekali menjaga Allah Subhanahu wa taala, kita mau bahwa sholat ini memang di hati kita dia menjadi sesuatu yang sangat penting. Sangat penting. Ya, jangan mudah kita remehkan, jangan kita mudah abaikan. Ya, hanya kalau kita lihat yang mohon maaf ya, sekedar kita evaluasi saja. Ya, sebagian orang memang masih menganggap bahwa sholat itu bukan sesuatu yang penting dalam hidup. Ya, kenapa bisa? Karena mudah sekali dia tinggalkan dia apa yang dia perhatikan. Ya, kenapa bisa begitu? Karena mungkin di pikirannya bahwa sesuatu yang terpenting itu tentang perkara-perkara yang sebatas dunia saja. Ya. Nah, mungkin ini ada hal yang harus kita perbaiki, ya, kita perlu benahi dalam cara pandang. Ya, saya akan contoh saya sederhana saja misalkan. Ketika kita belajar dulu di sekolah, kita ada dibagi dua tentang kebutuhan hidup kita. Ada kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Oke, yang kedua, kebutuhan primer itu satu sandang, yang kedua pangan, yang ketiga pangan. Yang sandang, pangan. Ini adalah kebutuhan primer, yang lain sekunder. Nah, padahal kalau kita lebih melihat Islam ini ada satu hal primer yang mungkin tidak tersebut di sini. Apa itu? Ibadah. Ya, ibadah. Ini hal yang paling primer dari hidup manusia. Coba bayangkan jika seseorang manusia itu semua yang lahiriah sifatnya ini sudah terpenuhi, jabatan, kekayaan, terus dia sudah punya, tapi dia masih tergolong orang-orang yang memiliki kekosongan hati. Bagaimana itu kalau orang bergelimang harta tapi kosong hatinya? Ya, tentu kalau hati kosong tidak akan tenang. Kalau itu banyak harta, begitu banyak orang yang kaya, dia mencari ketenangan hati lewat jalan yang lain.
kebutuhan primer kita salah satunya itu adalah ibadah. Ya. Nah, salah satu yang terpenting dari ibadah itu adalah sholat. Karena sholat itu yang merangkum semua jenis ibadah, ibadah hati, ibadah perbuatan, ibadah perkataan, itu pun di situ. Maka memang sholat itu adalah bagaimana dia bisa menghidupkan hati, menjadikan hati tenang. Dalamnya ada zikir. Ya, bukan Allah SWT berfirman, "Ala dzikrillahi tatma'innul qulub." Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Nabi Musa diperintahkan Allah SWT, "Aqimis sholata li dzikri." Wahai Musa, dirikan sholat untuk mengingat. Karena dengan mengingat Allah itu hati menjadi tenang. Ya, hati menjadi tenang. Nah, mari kita isi sholat ini untuk menjadikan penenang hati. Makanya Nabi SAW itu menjadikan sholat sebagai penyejuk hati. Ya, pengindah pandangannya itu sholat. Ya, nah oleh karena itu mari kita jadikan sholat ini sesuatu hal yang sangat penting dalam hidup kita. Kalau kita tinggalkan terjadi kegelisahan yang sangat luar biasa. Ya. Nah kemudian dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, "Rasul amri Islam." Ya, pokok dari urusan itu adalah Islam. Wa amuduhu as-sholat, tiangnya adalah sholat. Ya, jadi tiang Islam itu adalah sholat. Ya, wa dirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Dan atap dari semua urusan itu adalah jihad fi sabilillah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan sholat itu adalah tiang agama. Ya, bagi sebuah bangunan, tiang itu adalah menjadi perkara yang sangat penting setelah fondasi. Demikian pula sholat. Ya, dia menjadi perkara yang sangat penting setelah tauhid, setelah syahadatain. Ya, nah maka disebut amuhu, tiangnya dia adalah ya sholat. Sehingga sholat ini jamaah sekalian menjadi penegak agama, sebagaimana tenda itu. Jadi tenda itu biar sering pasak kita tanam, sering pasak untuk menanam ujung-ujungnya itu. Kalau tidak ada tiang penyangga tendanya, maka tenda itu tidak akan bisa berdiri. Demikian pula ini sholat. Ya, nah oleh karena itu jangan sekali melihat Allah SWT. Ini saya mengingatkan buat saya dan semuanya tentang perkara ini. Yang pertama sholat. Jadikan dia sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Jangan kita merasa dengan sholat ini waktu kita terbuang lagi. Ya, apalagi mohon maaf ketika kita mencari rezeki di dunia. Ya, jangan kita selalu berpikir bahwa dengan sholat ini ya kita kehilangan mobil lagi. Ya, atau kita kehilangan lagi ya pikir sehingga nanti di sholat sekalian ya nanti sholat isya saja kalau sholat ya dan seterusnya. Jadi jangan kita menganggap seperti sholat menghambat rezeki. Ya, bahkan sholat ini menjadi salah satu ya sebab pintu-pintu rezeki kita itu terbuka. Ya, dan kalaupun misalnya kita sudah menjaga sholat, namun rezeki kita begitu saja. Ya, jangan kemudian kita mengatakan memang tidak ada gunanya saya sholat, begitu hidup. Ya, tapi coba kita cermati lebih dalam tentang kehidupan kita. Apa yang kita rasakan? Apakah semangat ibadah kita semakin meningkat? Sholat kita semakin terjaga, infak kita juga semakin rajin, dan seterusnya. Kalau itu yang terjadi, berarti kita mendapatkan keberkahan sholat. Apa itu? Dengan terjaganya agama kita. Ya, menjaga sholat itu bukan perkara ringan. Menjaga istiqomah kita sholat itu bukan perkara yang ringan. Dia berat, tapi ringan bagi siapa yang mau dengannya. Itu sama. Yang kedua, selalulah kita bagaimana ini
obsesi kita, visi kita adalah bagaimana kehidupan akhirat kita sempurna. Karena kita tahu dunia ini kan kita tinggalkan sih. Kita juga pengen kita kaya bagaimana. Sementara kita kaya tidak butuh kita punya waris. Kita punya tanah juga banyak-banyak juga. Kita mungkin hari ini dihargai orang, ya sebenarnya mungkin lain. Ya, kita mungkin punya jabatan kekuasaan, tapi kalau sudah kita sudah sakit, kita diganti. Kalau sudah mati, kita dilupakan. Ya, jadi begitu saja di kehidupan di dunia ini. Karena memang dia tidak kekal. Yang kekal itu adalah akhirat. Ya, yang kekal itu adalah akhirat. Makanya kita sholat ini untuk mendapatkan keselamatan di sana. Nah, terakhir saya mau sebutkan di sini ada kisah ya. Bagaimana kita membangun visi dan terus menjaga orientasi hidup. Ya, orientasi hidup. Jadi sebelum saya sebutkan kisah dalam Quran ada. Ya, kalau kita punya pikiran hidup di dunia hanya untuk sekedar bertahan hidup, ya, mohon maaf ya, hanya sekedar kita bertahan hidup dan mencari makan, ya, maka tidak perlu kita sekolah itu, ya, karena monyet saja bisa diterima dari sekolah, ya. Jadi kalau kita punya orientasi seperti itu saja, kita rugi. Binatang-binatang itu mohon maaf, gampang kalau mereka bertahan hidup mencari makan. Ya, hanya karena kita ini bukan binatang, kita ini manusia ada akal. Jadi memang orientasi kita berbeda dan di akhir binatang itu aman mereka tak ada. Ya kalaupun mereka dihisap selesai itu jadi tanah saja, tidak ada lagi. Nah, kita ini manusia, ya. Nah oleh karena itu mari kita bangun ini apa cara pandang kita lebih jauh lagi ke depan menuju akhirat atau istilahnya. Nah kisah yang saya sebutkan ini adalah kisah yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Tepatnya dalam surat Al-Qasas, surat ke-28. Tokoh sentral yang kita akan sebutkan dalam kisah ini sudah sama-sama kita ketahui. Ya, dia walaupun kita masih kecil dulu kita sudah tahu namanya. Asal kita gagal di tanah, kita dapat uang, kita bilang, wih, saya dapat harta karun. Ya, korun ya. Itu korun dalam kisah ini. Itu korun antara banyaknya uangnya. Biar kita dapat uang di jalan dan bisa dapat harta karun ini. Banyaknya orang ternyata di korun sampai juga jangan berbeda ini. Ya. Jadi memang orang kaya. Ya, suatu ketika disebutkan mulai dari ayat yang ke-79. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa kharaja 'ala qaumihi fi zinatihi." Maka keluarlah dia, siapa dia Qarun, kepada kaumnya dengan segala kemegahannya, orang kaya. Ya, orang kaya. Kalau alladziina yuriduna al-hayata dunya, maka ketika dia keluar dengan kemegahannya itu, orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia itu mengatakan, ya, yang mengatakan, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Ya mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti Qarun. Ini bagaimana kita lihat cara pandang, Innahu la tuhadin 'azim. Sesungguhnya Qarun benar-benar telah beruntung. Dia menjadi orang besar. Ya mohon maaf kalau kita ini biasanya kalau kita melihat seseorang yang sudah bergelimangan harta, ya tidak usahlah bergelimangan harta. Kalau dia sudah jalan, biasa jalan kaki, setelah itu dia di mobil misalnya, ya kita mengatakan sudah jadi orang apa ini? Itu saja. Jadi selama ini kalau jadi orang kita jadi bukan orang. Jadi selama ini saya apa ini? Ya nanti kalau sudah bagus semua, saya sudah jadi mobil baru bilang saya, kalau sudah jadi orang nih, jadi selama ini saya jadi apa ini? Ya, jadi di penduduk masyarakat Qarun pun juga ya mirip-mirip begitu cara pandangnya. Dia menganggap seseorang itu telah sukses, seseorang itu orang besar, orang itu adalah sudah menjadi orang, kata orang Kendari,
itu kalau dia memang sudah jadi orang kaya, ya. Ayo, sehingga orang-orang kita semua punya cita-cita seperti itu. Ya. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alladziina utul ilma." Namun di tengah-tengah masyarakat Quraisy ini ada orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah berupa pengetahuan terhadap agama. Ya, diberikan ilmu akhirat, dia tahu hakikat hidup itu bagaimana. Ya. Dia mengatakan, wahai aku, celaka kalian ini. Thawabullahi khairun liman amana wa amila shalihan. Tapi ketahuilah, pahala Allah itu sesungguhnya lebih baik bagi mereka yang beriman dan beramal saleh. Itu Korun mengatakan dia beriman. Dia beramal ghairu saleh, tidak saleh amalnya, karena dia sombong. Dia bahkan dia sudah tidak menganggap Allah itu ada. Itu Korun itu. Sampai Allah tidak Allah lagi itu. Dan itu terlihat dalam beberapa perkataannya Allah banyak dalam Quran. Ya, dia mengatakan semua harta yang dia miliki ini itu karena ilmu saya. Ya, jadi bukan Allah yang kasih ini, bukan. Ini karena ilmu saya. Dia sadarkan pada diri sendiri. Dia sadarkan bahwa apa yang dia punya sendiri atas kemampuan dirinya. Jadi kita hati-hati di situ. Semua nikmat yang kita rasakan itu semua harus kita sadarkan bahwa itu Allah. Ya. Dari Allah semua dengan memberikan kita kemudahan untuk berislam. Ya, sama-sama kalau kita makan, kalau kita lapar, kita makan kita kenyang. Yang angkat rasa lapar itu Allah lewat petunjuk yang Allah kasih kepada kita melalui makan. Jadi makan itu sebabnya. Ya, dia adalah sebabnya. Sama juga misalnya sekarang kita bisa sholat, ya itu karena Allah kasih hidayah kepada kita sehingga kita ada sebab-sebabnya sehingga kita bisa sholat. Alhamdulillah. Ya sama juga kalau yang sudah punya motor, punya mobil, punya apa semua itu rumah, itu alhamdulillah itu Allah kasih kemudahan kita untuk bisa dapatkan itu semua. Sehingga jangan lupa Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Musa diingatkan, Nabi Musa kan sezaman dengan Korun. Ya, Allah ingatkan dia, "Aqim as-sholata li dzikri." Dirikan sholat untuk mengingat saya. Jangan lupa saya. Jangan lupa. Ini Korun dia lupa dia. Makanya orang yang diberkahi ilmu oleh Allah juga katakan ini kepada masyarakat yang dikasih orang ini. Ingat pahala Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik bagi mereka yang beriman dan beramal saleh. Wala yataqaha illa sabirin. Dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Sholat ini dibutuhkan kesabaran. Ya, menjaganya ini berat, untuk kesabaran. Harusnya teman-teman kita bacakan ini poin-poin utamanya di sholat, mudah-mudahan itu bisa menjadi sebab kita kuat. Ya. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, "Fakasabna bihi wa bidarihi al-ardh," maka kami menangkan Korun bersama rumahnya ke dalam bumi, semua yang harta. Jika tenggelam, itu kalau sekarang boleh terjadi Palu, itu namanya likuifaksi. Likuifaksi itu artinya tanah itu dia sudah kehilangan kekuatan. Jadi kan tanah ini kan keras, dia kuat, bisa menopang masjid, bisa menopang kita berdiri atas. Kekuatan itu hilang. Nah, jadi dia seperti cair ini. Nah, cair. Padahal itu sifatnya air harusnya kan. Nah, cair. Dia begini tanah itu udah hilang kekakuan, dan kekuatannya. Nah, maka dia menenggelamkan. Nah, Korun dapat itu dia. Kalau Fir'aun di laut dikasih tenggelam, kalau ini Korun dia dikasih tenggelam di tangan dia, dikasih tenggelam dirinya, rumahnya, harta-harta. Ya, famakana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah. Maka tidak ada yang bisa tolong dia. Semua masyarakat yang bilang gitu, bagus sih kita kalau seperti Korun, tidak ada yang bisa tolong. Ya, dari mana? Wa makanan dan muntasirin, akhirnya Korun termasuk orang-orang yang tidak mendapat pertolongan. Ya, tidak ada pertolongan dia. Kan kalau begitu atur namanya disebut-sebut dulu sampai hari kiamat. Kalau dia orang begini-ini, orang ini Korun adalah orang kaya yang sombong. Makanya kan dia
mengatakan kembali, wa inna Allah yarzuqu rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdir. Ya aluhai, benarlah kiranya Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan membatasi bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Laula amanallahu alaina lama sabatina aidina. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia kepada kita, tentu Allah Subhanahu wa taala telah memenangkan kita sebagaimana memenangkan Qarun. Wa innahu la yuhibbul kafirin. Ya, benarlah kiranya tidak akan beruntung itu orang-orang yang kafir, yang mengingkari nikmat Allah. Tidak beruntung orang yang mengingkari nikmat Allah. Makanya Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, jika Allah kasih kita kesehatan, jika Allah masih kasih kita kelapangan rezeki, jika Allah sudah masih memberikan kita kekuasaan, kedudukan, mari jangan lupa sholat sebagai wasilah bagi kita untuk sunyikan Allah. Ya, hadirkan Allah dalam hidup kita. Jangan disulit bahwa dekat lagi dengan Allah. Ya, makanya itu nazar. Itu dikatakan itu ibadahnya orang-orang yang pelit. Nanti dikasih maunya walaupun beribadah. Ya, walaupun nazar dari larang. Kalau sudah terlanjur nazar harus dia penuhi. Yang bisa begini, kalau saya urus jadi PNS, saya puasa 3 hari. Jadi ini kulit sekali orang. Kenapa kalau dari puasa-puasa saja kan? Nanti kalau dikasih keinginan kalau puasa kan? Pokoknya kalau saya begini saya akan sholat tidak putus-putus. Itu biar kalau tidak pakai begitu, kok itu tulisannya sama. Ya, nah, jadi mari selalu dengan Allah. Jangan nanti kita sempit kalau kita dengan Allah. Ya. Dalam penerapan, mari kita sholat. Ya, mumpung lagi sehat. Ya, mumpung lagi mungkin ada yang penyakit tapi belum tahu paham dan penyakitnya belum tahu apa. Mari kita sholat. Ya, kita jaga di sholat mudah-mudahan dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menjaga kita. Ya, menjaga kita karena kita menjaga agamanya melalui sholat ini. Ya, nah, kita ajak saudara-saudara kita, keluarga kita untuk senantiasa memperhatikan sholat. Jadikan sholat ini sebagai perkara terpenting dalam hidup. Ya, jadikan sholat ini sebagai perkara terpenting dalam hidup. Nah, saya kira ini saja poin yang kedua dari buku kita ini. Nanti insya Allah poin ketiga dan seterusnya kita akan bacakan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Insya Allah dan semua dalam keadaan sehat. Saya ingatkan, saya bagi saya harga kesehatan. Kesehatan apalagi dengan pandemi ini situasi masih kembali dari akan naik, jadi tetap kita jaga kesehatan, jaga iman, jaga imun kata orang. Ya, mudah-mudahan wabah ini segera diangkat dari negeri kita sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Demikian, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Itulah tadi penyampaian yang disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Rian, Dr. SPD MPD. Dengannya kami ucapkan jazakallahu khair, banyak terima kasih. Kemudian kami menyampaikan kepada jemaah yang bertanya, kami minta waktu sekitar 12 menit. Jadi bagi jemaah yang bertanya tentang perkara sholat atau di luar yang materi yang telah disampaikan oleh Ustaz. Siapa tahu ada jemaah yang bertanya, ya silakan.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afan, saya mau bertanya, bagaimana dengan orang yang sering melakukan sholat karena ingin dipuji. Kemudian yang kedua, setelah kita sholat, kemudian kita keluar dari masjid ini, hal-hal kebaikan yang di situ yang sudah kita dapatkan tadi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaksanakan sholat ingin dipuji, ya tergantung siapa objeknya. Ya, kalau kita sholat ingin dipuji oleh Allah, bagus. Saya sholat supaya Allah puji-puji saya. Ya, dan memang begitu tujuannya, supaya kita mendapatkan pujian Allah SWT, ridho Allah SWT. Nah, kalau kita sholat hanya kita sholat ingin dipuji oleh manusia, atau ini yang perlu kita perbaiki. Ya, kita terus berjalan memperbaiki hati, ya, supaya tidak lagi seperti itu. Ya, karena memang ada juga ancaman ya kan, bahwa ini musuh, ya, celaka orang yang sholat. Nah, bisa celaka orang sholat di depan dia sholat. Ya, bukan sholat dia yang celaka, tapi orang yang menjaga. Kenapa ada di situ sesuatu yang berbahaya yang dilakukan dalam sholat itu. Nah, disebutkan satu, alladzina hum an sholatihim sahun. Dia malas, dia tidak berdiri sholat kecuali malas. Tidak mau dia sholat sebenarnya, dia mau. Ya, hanya karena tidak enak. Jadi sabar. Nanti tidak tahu dia sholat tahu, sholat juga. Dia tidak mau sholat, hanya karena dia malas. Yang kedua, alladzina hum mura'un. Dia sholat karena dia ingin dipuji orang. Jadi yang mendorong dia sholat itu tadi karena ingin dipuji orang. Nah, jadinya harus kalau begitu saya ini masih rasa-rasa kalau saya sholat masih terus hadir itu ingin dipuji. Dia bisa sholat itu karena celaka juga. Tidak, tetap kita sholat dan jadikan sholat wasilah untuk perbaikan. Terus laksanakan berdoa sama Allah, kita terus sama Allah supaya jangan. Kalaupun dia muncul rasa ini, kita lawan. Nah, double pahalanya itu. Ya, double pahalanya. Ya, sekarang kita tidak inginkan itu, tapi dia datang bisikannya. Kita lawan. Itu namanya jihad itu. Jihad nafs, jihad melawan hawa nafsu. Ya, kita lawan, kita melawan bisikan-bisikan. Kemudian yang kedua, kalau misalkan awal-awalnya kita lihat, namun setelah itu kita sesali, kita kecewa, kita jengkel, kenapa saya lihat tadi? Akhirnya kita nanti kita benahi gitu, sehingga tidak mau lagi. Bagaimana nih? Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa man taba wa amana wa amila amalan shalihan, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Ya, siapa yang bertobat dan dia perbaiki imannya, dia perbaiki amal solehnya, mereka itulah yang Allah gantikan keburukan-keburukannya dulu menjadi kebaikan. Ya, nah jadi kalau ada pernah di masa lalu kita mungkin salah-salah, ayo kita berubah. Allah senang dengan orang yang berubah. Ya, Allah tahu kita ini manusia, tidak ada yang berubah dari kesalahan. Saya, kita semua pasti berbuat salah, pasti itu tidak ada. Tidak ada ceritanya gitu. Kalau sudah di Pak Ustaz ada dosanya, tidak ada cerita. Ya, nah itu melawan ketentuan kalau begitu. Woi, kami Pak Ustaz tidak ada dosanya, siapa bilang? Ya, tapi sebaik-baik orang yang bersalah dia selalu memperbaiki. Jangan kecewa dan pesimis kalau dia pernah berdosa, jangan. Semua begitu. Ya, hanya kita dituntut, mari kita menjadi orang yang terbaik. Ya, dari orang-orang yang pernah bersuatu dosa itu. Allah sudah ingatkan kita. Siapa yang bertobat? Itu Allah bilang. Wa man taba. Siapa yang bertobat? Nah, tobat yang benar satu. Kalau dia sudah sesali, dia sudah jengkel dengan perbuatan yang telah lalu yang buruk itu, dia perbaiki imannya. Ya, keimanannya kepada Allah, dia menghadirkan pengawasan Allah dalam aktivitasnya. Dan kemudian dia beramal soleh.
dia laksanakan di sholat, dia berbuat baik, ya, dia cinta di kebaikan harus itu, ya, maka mereka bilang orang yang Allah tadi bilang, yubadilullahu sayyi'atihim hasanah. Allah ubah keburukan menjadi Masya Allah, enak sekali dinikmati. Tidak usah pakai Quran untuk tidak berupaya. Sesali saja kuatkan mereka tidak akan jatuh lagi di situ. Ya, jangan lagi ulangi. Ya. Berbuat baiklah, ganti yang berburuk dengan berbaik. Masya Allah. Ya, dasarkan dengan ikhlas. Nah, saya kira itu Allah Taala semua terlalu. Oke, syukur atas jawabannya Ustaz. Kami ucapkan barakallahu kepada Ustaz. Demikianlah kajian taklim kita pada malam hari ini, dan insyaallah kita bertemu di malam Selasa yang datang. Kita malam Selasa, insyaallah. Demikian kami berdoa majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa